Shalom, Jemaat GPIMK Haryono yang kami kasihi. Puji Tuhan, kita sama-sama mau dengar firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus diberkati oleh Tuhan meskipun kita ada di rumah kita masing-masing. Biarlah berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam kerajaan surga atas kasih dan kemurahan-Mu yang sangat luar biasa terus memimpin kami, menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau sama-sama dengarkan renungan firman-Mu Tuhan untuk menguatkan kami terlebih di saat-saat sekarang ini Tuhan. Biarlah kuasa dan pengurapan-Mu saat ini boleh ada memberkati setiap kami. Terpuji Engkau, singkapkan rahasia firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua oleh karena kemurahan Tuhan yang sangat ajaib dan luar biasa. Terlebih di saat-saat yang sekarang ini kita menghadapi, yaitu problema secara global, secara dunia, sehingga kita sulit untuk boleh bersama-sama beribadah. Namun tidak menghambat kita untuk mendengar firman Tuhan lewat yaitu sosial media. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita sama-sama buka di dalam kitab Yeskiel pasal 14 ayat 12 sampai 20. Perikopnya, hukuman tidak tertangguhkan lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki, anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, lewat pembacaan firman Tuhan ini kita bisa pelajari, kita boleh lihat bagaimana Tuhan meluaskan segala sesuatu terjadi, sebagaimana saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kita, sampai untuk beribadah pun kita sulit. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengadakan sesuatu perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak. Ia hanya, walaupun dia beragama, walaupun dia datang ke gereja, tetapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak akan menerima keselamatan. Sebagaimana ketiga hamba Tuhan ini. Apa yang kita bisa pelajari hamba Tuhan ini? Yaitu Nuh. Nuh seorang yang taat sampai sebegitu lamanya dia membangun bahtera. 120 tahun dia membangun bahtera. Dia membangun bahtera itu di atas gunung, dan tidak sedikit yang mencemooh dia. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, ih, Nuh udah gila kali,
bikin bahtera sih di gunung, gimana nariknya ke laut. Tapi mereka tidak mengerti. Tapi di situ pun Nuh tetap taat. Dan di taatnya Nuh, dia juga membawa keluarganya. Walaupun tadi di dalam pembacaan kita tadi dikatakan tidak bisa membawa anak laki-laki, anak perempuan, tidak bisa. Nah, tapi kalau di sini Nuh kita lihat dia bawa karena dia didik keluarganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia didik anak, istri, mantunya semua dia didik di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga anak mantunya semua, istrinya ikut masuk ke dalam bahtera sehingga mereka diselamatkan. Nah, di sini kita mau lihat taat yang dilakukan oleh Nuh begitu luar biasa. Kita sekarang dalam pandemi ini baru berapa bulan? 2 bulan kurang lebih di Indonesia mulai ada. Coba kita bayangkan dalam bahtera, gambarannya sebuah rumah. Kalau kita masih keluar ke teras, masih keluar ke jalan depan rumah kita, masih ke pasar. Kalau Nuh itu benar-benar di dalam bahtera, dia hanya keliling dalam bahtera itu ngontrol binatang-binatang peliharaannya, mengontrol keluarganya. Mereka benar-benar terkurung sekian begitu lamanya, tetapi mereka tetap taat. Karena ketaatannya lah Nuh bisa diselamatkan. Demikian juga yang kedua, tadi dikatakan Daniel. Daniel tekun dalam doa. Dalam doanya dia bertekun setia kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan diaturkan oleh manusia, kalau bukan Tuhan yang menyuruh dia tidak mau. Waktu itu raja menyuruh harus menyembah patung raja yang dibentuk. Daniel tidak mau. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. 3 kali 1 hari dia naik ke loteng untuk berdoa. Dia tahu segala sesuatu yang ada dalam hidupnya, yang terjadi di dalam hidupnya, itu hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Sehingga dia hanya berdoa dan berdoa dan berdoa. Apapun masalah, problem yang dihadapi, dia tetap berdoa. Dan hasilnya, waktu dia dibuang ke gua singa, waktu mereka dibuang ke peluburan api, mereka karena mereka tetap berdoa meminta petunjuk daripada Tuhan, disitulah mereka diselamatkan. Singa tidak bisa menerkam mereka. Mulut singa dikatupkan oleh Tuhan. Api tidak bisa membakar mereka. Rambut mereka pun tidak tersambar oleh api. Sementara orang yang melempar mereka dalam api itu sudah terbakar. Padahal mereka di tengah-tengah api, rambutnya pun tidak terbakar. Karena apa? Sebagaimana pembacaan firman Tuhan tadi kita sudah baca. Nuh, Daniel, dan Ayub itu diselamatkan. Karena apa? Karena ketekunan, karena ketaatan mereka, karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Demikian juga Ayub. Ayub sampai istrinya pun mengatakan, udah kutukin aja Tuhanmu, ngapain menyembah Tuhan terus? Apa yang kamu dapat? Ayub menjawab, apakah kita hanya menerima waktu baik saja? Apakah tidak di dalam segala hal apa yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita, kita tidak bisa terima? Itu yang Ayub katakan. Itu sebabnya bagi setiap kita, yang kita mau lihat di sini, Ayub begitu setia, begitu sabar dalam penderitaan apapun, sakit penyakit yang dia alami. Tadi waktu pembacaan kita sudah baca, dikatakan Tuhan mengacungkan tangan, mendatangkan pedang, membunuh orang-orang, mendatangkan binatang, mendatangkan sampar. Sampar berbicara tentang penyakit seperti yang sekarang kita alami. Tetapi mereka bertiga mengalami keselamatan oleh karena nama Tuhan yang terus mereka sembah. Ayub juga demikian, dia sabar. Dia tahu saatnya akan tiba, Tuhan akan bela dia.
Tuhan akan tolong dia, Tuhan akan sembuhkan dia. Dan puji Tuhan, benar, Tuhan pulihkan semua penyakitnya, sembuh, keluarganya dipulihkan, anaknya dikembalikan. Yang tadinya sudah pada meninggal, Tuhan ganti di masa tuanya pun dia tetap memiliki anak kembali. Anak yang cantik-cantik, anak perempuannya, anak yang gagah-gagah perkasa, Tuhan gantikan dengan luar biasa. Itu sebabnya bagi setiap kita, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, apapun yang kita hadapi saat ini, yang kita alami, terlebih di tengah-tengah pandemi yang sekarang sedang terjadi, yaitu melanda seluruh dunia secara global, mari kita tetap taat kepada firman Tuhan. Kita tetap setia di dalam kita berdoa, walaupun kita hanya sekeluarga di rumah berdoa, kita tetap berdoa. Dan kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti Ayub, dia taat, dia setia, terus dia bertekun. Apapun dia mau kerjakan, dia lakukan, dia tetap bertekun. Terima kasih, puji Tuhan. Ini yang saya dapat sampaikan. Biarlah kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh diberkati, kita boleh dikuatkan, kita boleh dikembalikan kepada jalan yang sebenarnya. Mari kita sama-sama akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam kerajaan surga atas kasih kemurahan-Mu yang sangat ajaib dan luar biasa itu Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, keselamatan hanya daripada-Mu. Itu sebabnya Bapak, kuatkan kami, teguhkan kami dalam menghadapi masalah problem yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah dunia. Biarlah kasih dan kuasa-Mu terus menguatkan dan menghibur kami. Sekalipun masalah demi masalah, urusan makan, urusan penyakit, urusan apapun, Tuhan Engkau pembela kami. Itu sebabnya biarlah kasih dan kuasa-Mu terus memberkati kami. Terima kasih Bapa, biarlah berkat, damai sejahtera dan sukacita daripada Yesus Kristus terus memberkati setiap kami, di mana juga kami boleh berada, di rumah kami masing-masing. Berkat, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang terus memberkati kami, menyertai kami sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.